Selamat siang Tribuners, kami kembali hadir di hadapan Anda dalam program Tribun Timur Update, edisi Jumat 20 Juni 2025 bersama saya, Fiorena Jeratno. Informasi terkini dan juga terpercaya dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan akan kami sajikan untuk Anda. Di siang hari ini informasi mengenai Unhas yang kolaborasi dengan Universitas asal China untuk perbaikan ekosistem laut. Dan untuk menyimak informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan Kadri dari Kota Makassar. Selamat siang rekan Kadri. Baik, selamat siang rekan Vio di studio Tribun Timur. Baik, dapat dijelaskan kemudian bagaimana latar belakang awal kolaborasi antara Unhas dan Universitas asal China ini dan kemudian bagaimana kemudian pertemuan hari ini? Ya, benar sekali rekan Vio dan selamat sore pemirsa Tribuners dimanapun berada. Di mana saat ini saya berada di Mall Pinisi Point, Jalan Tanjung Bunga, Kota Makassar. Di mana sebelumnya Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin memang baru saja melakukan kerjasama pada bidang riset dengan dua universitas asal Cina, yakni Shanghai Ocean University dan Guangdong Ocean University. Kolaborasi ini difokuskan pada proyek perbaikan ekosistem laut di Pulau Bonetambu, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya pemirsa kami juga sempat mewawancarai dengan Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin bidang kerjasama, riset, inovasi, dan alumni. Bapak Dr. Ahmad Faisal mengatakan bahwa kedatangan delegasi dari dua universitas ini termasuk dalam membahas kelanjutan kerjasama yang telah memang terjalin sejak 2025. Jadi ini memang telah kerjasama yang dilakukan oleh pihak Universitas Hasanuddin dan Shanghai Ocean University dan Guangdong Ocean University Floresa memang sudah terjalin sejak 2022 kemarin. Seperti itu rekan Pio. 2022 kemarin hingga saat ini dapat disampaikan bentuk kerjasama yang telah terrealisasi sejauh ini seperti apa? Ya, salah satu bentuk kerjasama yang mereka lakukan yakni di bidang riset dan memang saat ini masih berlanjut. Yang pertama itu terkait pengembangan sumber daya manusia dengan melakukan program-program seperti pelatihan, kemudian program double degree yang dilakukan oleh mahasiswa dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin yang kemudian mereka double degree di Universitas Shanghai Ocean University dan Guangdong Ocean University. Dan salah satu juga yang mereka lakukan yakni membuat suatu proyek artificial reef, di mana artificial reef ini sendiri ini terumbu karang buatan yang telah memang berjalan sejak Oktober 2024 lalu dan proyek ini telah diterjunkan di sebanyak 4 modul terumbu karang buatan yang telah diturunkan di laut sekitar Pulau Benetambu ini. Memang tujuannya kata WD3 yang sempat kami wawancara kemarin yakni untuk memperbaiki terumbu karang yang rusak dan diharapkan dapat menumbuhkan karang-karang yang baru. Selain itu harapannya yakni dari sisi biotisasi, misalnya ikan, sehingga diharapkan menjadi lebih bagus lagi apabila telah dilakukan proyek dengan dua universitas asal negara Cina ini. Seperti itu, rekan Via. Baik, berarti melanjut dengan yang disampaikan rekan Kadri, apakah hingga saat ini sudah ada hasil yang terlihat atau dampak yang terlihat dari pemasangan artificial reef tersebut? Ya, memang terkait pemasangan atau
penerjunan penanaman dari proyek artificial reef ini atau terumbu karang buatan ini, rekan Pio, bahwa memang memerlukan waktu dan kemarin memang sempat dilakukan perizinan wilayah dengan otoritas setempat, dan memang untuk saat ini proyek tersebut masih berlanjut di wilayah Pulau Bone Tampu ini, dan untuk saat ini terumbu karang itu terus, dan memang pertemuan kemarin itu membahas terkait kelanjutan terkait proyek ini, di mana harapannya adalah memang terciptanya biotisasi sehingga diharapkan bisa ekosistem yang ada di pulau tersebut, Pulau Bone Tampu ini, dapat menjadi lebih baik dan lebih asri. Seperti itu, rekan Pio. Oke, berarti untuk pemilihan lokasi Pulau Bone Tambu sendiri, adakah informasi yang disampaikan baik pihak Universitas Hasanuddin dengan dua Universitas China mengapa memilih lokasi tersebut? Ya, loh. Ya, jadi terkait mengapa Pulau Bone Tambu ini dipilih menjadi salah satu tempat peletakan atau pelestarian dari terumbu karang ini, kami belum mendapatkan informasi, tapi yang informasi yang kami peroleh dari ketua tim proyek dari Shanghai Ocean University, yakni Profesor Liu Bilin, menyebutkan bahwa proyek ini merupakan bagian dari kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Cina di bidang pesisir dan marine ranching atau penangkaran ekosistem laut. Dan mereka berharap bahwa melalui kolaborasi dengan universitas ini, seperti salah satunya Universitas Kuala, yang memang rencana mereka akan melakukan kerjasama dengan Universitas Kuala dari Nangro, Banda Aceh, Nangro Aceh, Darussalam. Seperti itu, rekan Pio. Baik, rekan Kadri, dalam program perbaikan ekosistem laut ini apakah kemudian ada keterlibatan langsung dari masyarakat lokal atau juga nelayan sekitar? Ya, berdasarkan informasi yang kami peroleh terkait kerjasama mereka, memang salah satu kerjasama yang dilakukan yakni double degree mahasiswa, di mana para mahasiswa dari Universitas Hasanuddin ini kemudian dilibatkan dalam proyek ini, salah satunya yakni uh, program double degree dari para mahasiswa yang melanjutkan uh, studinya di Shanghai Ocean University dan Guangdong Ocean University Cina. Dan memang fokus penelitian ini bagaimana mengembangkan biota laut yang telah hilang akibat kerusakan karang pada sejumlah pulau. Profesor Liu Bilin ini juga menyampaikan kepada kami bahwa mereka akan terus berkolaborasi dalam meningkatkan SDM melalui pelatihan-pelatihan secara hybrid. Seperti itu, rekan Pio. Baik, sebelum kita ke closing statement, rekan Kadri, apakah kemudian proyek ini merupakan bagian dari MOU atau kerjasama bilateral antara Indonesia dan China, atau juga mungkin hanya kerjasama antar tingkat universitas? Ya, benar sekali, rekan Pio, bahwa memang berdasarkan informasi dari ketua tim proyek dari Shanghai Ocean University, Prof. Liu Wilin menyebutkan bahwa proyek ini merupakan bagian dari kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Cina di bidang pesisir dan marine ranching atau penangkaran ekosistem laut, di mana melalui kolaborasi ini mereka juga akan melakukan kolaborasi dengan Universitas Kuala, dan rencana mereka akan melakukan kerjasama secepatnya. Selain itu, dengan kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat sektor kelautan, khususnya pelestarian terumbu karang, di mana memang fokus penelitian ini, rekan Piot, bahwa bagaimana mengembalikan biota laut yang telah hilang akibat kerusakan pada sejumlah pulau, dan mereka akan terus berkolaborasi dalam peningkatan SDM
melalui pelatihan-pelatihan secara hybrid. Seperti itu rekan Pio. Rekan Kadri mengenai sistem monitoring atau evaluasi dari program atau skema pertumbuhan terumbu karang buatan yang sudah ditanam ini, bagaimana kemudian penyampaiannya? Ya, terkait informasi yang jelas terkait apakah bagaimana skema monitoring ini, memang ini adalah proyek riset di mana kedua atau ketiga, maksud kami ketiga universitas ini terlibat langsung dalam memantau dan mengembangkan dari terumbu karang ini agar segera tumbuh dan berkembang sehingga ekosistem yang ada di Pulau Bonetambu, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini dapat menjadi lebih asri sehingga dapat menyebabkan dampak positif bagi lingkungan sekitar khususnya yang berada di Pulau Benetambu, Makassar, Sulawesi Selatan ini. Seperti itu rekan Pio. Di sore hari ini kami menunggu update terbaru yang akan dilaporkan setiap harinya. Dan Tribuners, berikut kami tayangkan juga cuplikan liputan kita, juga pernyataan dari Wakil Dekan 3 FIKP Unhas, yakni Dr. Ahmad Faisal, serta pernyataan dari Ketua Tim Proyek Show, Profesor Liu Bilin. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Ini dalam rangka apa sebenarnya? Ya, kebetulan hari ini kami ada tamu dari Shanghai Ocean University dan Guangzhou Ocean University, dua-duanya kampus dari Cina. Mereka datang di Unhas ini dalam rangka kelanjutan kerjasama yang telah terlaksana sejak tahun 2022, seperti itu. Itu kerjasama dalam bidang hal apa itu? Awalnya memang di awal-awal kerjasama ini hanya menyasar untuk pengembangan sumber daya manusia seperti diadakannya workshop. Kemudian mulai tahun lalu 2024 kerjasama ini sudah masuk ke kerjasama di bidang riset yang sampai berlanjut pada tahun ini, tetapi untuk pengembangan sumber daya manusia juga tetap jalan. Selain itu juga salah satu kerjasama yang berjalan sejak tahun 2023, ada beberapa mahasiswa alumni kami dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan itu melanjutkan studi di Shanghai Ocean University untuk tingkat magister melalui proyek kerjasama ini tentunya. Kalau boleh tahu ini proyeknya itu seperti apa yang memang dilakukan dalam bentuk kerjasama itu? Iya, tadi yang pertama saya lakukan kan untuk proyek pertama itu adalah pengembangan sumber daya manusia itu dalam bentuk workshop, pengembangan kapasitas yang kami laksanakan setiap tahun sejak tahun 2022. Workshop ini kan pesertanya dari mahasiswa, alumni, dan mitra-mitra kami dari berbagai instansi di Makassar ini, bahkan di Sulawesi Selatan. Yang kemudian yang kedua adalah kerjasama di bidang riset tadi. Riset yang dimaksud adalah kami mengembangkan sebuah riset yang disebut dengan pembuatan development untuk membangun artificial reef untuk terumbu karang buatan, yang mana nanti dari pembangunan terumbu karang buatan ini kita harapkan ada perbaikan ekosistem, peningkatan mungkin kualitas perairan, ikan menjadi banyak dan sebagainya, tentunya nanti untuk nelayan-nelayan setempat. Kemudian yang ketiga adalah di bidang akademik. Di awal tadi saya jelaskan bahwa ada mahasiswa kami telah kuliah lanjut di sana, dan untuk tahun berikutnya kami akan masuk kepada rencana double degree. Jadi mahasiswa S2, S3 dari FIKP akan double degree dengan Shanghai Ocean University tadi. Seperti itu. Tadi yang tujuan kedua terkait terumbu karang itu seperti apa itu sebenarnya, dan apa sebenarnya tujuannya kan tadi untuk
pemulihan Iya. ekosistem itu sudah berjalan berapa lama dan gimana kira-kira? Kalau untuk artificial reef, untuk terumbu karang buatan itu mulai berjalan sejak tahun 2024. Tentunya dia butuh proses yang panjang, kan harus mendapat izin dari kementerian untuk namanya konfirmasi ruang. Kemudian setelah itu bisa dijalankan, diturunkan atau di-deploy sejak Oktober 2024 di Pulau Bone Tambu, Kota Makassar. Jadi di Pulau Bone Tambu ini kita telah mendeploy menurunkan 4 modul terumbu karang buatan yang tujuannya tadi pertama untuk memperbaiki terumbu karang. Diharapkan dengan adanya terumbu buatan itu bisa menumbuhkan karang-karang yang baru. Yang kedua adalah pasti terkait dengan biota asosiasinya, misalnya ikan, kemudian organisme-organisme juga diharapkan bisa menjadi lebih bagus lagi di sana. Berarti ini sudah berlangsung sejak 2000 berapa tadi? Kalau untuk terumbu karang buatan ini artificialnya 2024. 2024. Iya. Itu salah satu kerjasama di 3 kampus ini dan Iya, 3 kampus ini. Iya. dari ketiga universitas ini apakah akan berlanjut proyek-proyek Sesuai dengan mungkin saya dari Tribun Timur. Excuse me, he is from media. It's called the Tribun Timur. Okay. Kira-kira ini sejauh ini bagaimana sih perasaannya kerjasama dengan Unhas dengan Cina ini? So what's your the first impression or your initial impression was is that the collaboration from China and Indonesia? Yeah, this program is from Chinese government with Indonesia Hasanuddin University. We have cooperation in Indonesia coastal water marine ranching. Apakah selanjutnya akan ada kerjasama lanjutan? Are there any possibility for the future collaboration in Hasanuddin or in another city or another university in Indonesia? Yeah, we do have another cooperation in another university. I don't know. I forgot the word here in another island. Syakwala. Yeah, Shakwala. Yeah. We will go there tomorrow morning. Yeah. Okay, thank you.
Tribuners, ikuti terus perkembangan berita terbaru dari Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorena Jeretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.